Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Vigo Andrew, Zahra Fitri Faradisa, dan Maulia Desvani, ingin menampilkan hasil presentasi kami tentang mengenai cara penulisan kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Dosen pengampu, Ibu Rika Zufriya, SS, M. Hum. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maulia Desvani, nomor BP 2011031003, Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa, kelas 1 D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa, jurusan Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara penulisan kutipan pada karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Fungsi dari kutipan itu: 1. Dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. 2. Membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. 3. Sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. 4. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. 5. Menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Yang ketiga itu jenis. Jenis dari kutipan itu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Tujuannya mengenalkan suatu hal yang baru dan dapat memberikan tekanan pada suatu yang khas dari orang lain. Kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Yang keempat, tata cara menulis. Tata cara penulisan kutipan ada 2 cara, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kutipan langsung ada terbagi 2, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Penulisan kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik dan bagian yang dikutip dituliskan dengan tanda baca elips seperti pada gambar. Yang kedua, kutipan panjang. Penulisan kutipan panjang dilakukan apabila kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris sehingga kalimat yang dikutip diletakkan pada paragraf tersendiri dengan ukuran lebih kecil daripada ukuran teks dan ditakikkan letaknya pada paragraf tersebut. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Penulis atau pengutip menyusun informasi berupa parafrase dalam mengutip dengan kutipan tidak langsung. Syarat dalam membuat parafrase yaitu penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip, dan penulis harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh kutipan. Contoh kutipan ada 2, contoh kutipan langsung dan contoh kutipan tidak langsung. Contoh kutipan langsung terbagi 2, yaitu contoh kutipan pendek dan contoh kutipan panjang. Contoh kutipan pendek yaitu seperti yang sudah saya berikan pada PPT tersebut, yaitu INAM 1999-133 menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Itulah bentuk tanda kutip dari kutipan pendek. Yang kedua, contoh kutipan panjang.
yaitu kehadiran sejumlah besar orang-orang Bugis dan Banjar di daerah-daerah pantai pesisir timur Sumatera dan di Malaysia kelihatannya lebih memotifkan ekonomi daripada dorongan sosial yang terbit dari sistem sosial mereka masing-masing di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, pengamatan yang dilakukan terhadap tradisi. Itulah bentuk kutipan panjang. Yang kedua itu contoh kutipan tidak langsung. Penulis dapat mengutip dari satu atau lebih sumber acuan. Jika ada dua atau lebih sumber acuan yang ditulis oleh orang yang sama pada tahun terbit yang berbeda, pengutip dapat menuliskan sumber acuan menurut kronologis tahun terbit sumber acuan dan dipisahkan dengan tanda baca koma. Contohnya seperti yang ada di PPT yang saya berikan itu, misalkan penerbitnya sama tapi tahun penerbitnya berbeda, jadi dapat dituliskan seperti Z 2009, 2010. Lalu, jika penulis hendak mengutip dua atau lebih sumber acuan dari penulis sumber acuan yang sama pada tahun yang sama, maka dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya seperti Z 2008 A, 2008 B atau Z tanda kurung 2008 A, 2008 B tutup kurung. Begitulah bentuk contoh-contoh dari penulisan kutipan pada karya ilmiah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok, yaitu mengenai tentang daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Andreu, nomor BP 2011-03-1001. Dosen pengampu Rika Zufria, SSM Hum. Baiklah, saya akan membacakan PPT saya, yaitu daftar pustaka. Poin yang pertama, A. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir seluruh karya tulis mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Poin yang kedua, B. Fungsi daftar pustaka. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, supaya sumber informasi yang ditulisnya nanti bisa ditelusuri oleh para pembaca. Yang ketiga, agar dapat menghargai maupun memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Poin yang ketiga, C. Tujuan daftar pustaka. Tujuan adanya daftar pustaka adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karangannya yang turut menyumbang peran dalam penulisan karya tulis atau kitab tulis. Selain itu, untuk menjaga profesionalitas penulis karya tulis. Baiklah, sekarang kita masuk contoh penulisan daftar pustaka. 1. Penulisan daftar pustaka pada buku. Yang pertama, nama pengarang. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, tempat terbit. Yang kelima, nama penerbit. Contohnya, Ari Konto, Sarsini, 1963, prosedur penelitian satu pendekatan praktik, Yogyakarta, 2, Rineka Cipta. Yang kedua, penulisan daftar pustaka pada jurnal sama seperti penulisan daftar pustaka pada buku, namun ada penambahan nama jurnal, volume, dan halaman jurnal, tetapi tidak membuat kota terbit dan nama penerbit. Contohnya, Asauka, A, buka kurung 1978, tutup kurung, Observational Procedure of Settlement Prediction, Soil and Foundation, 18, buka kurung 4, tutup kurung, 87 sampai 101. Baiklah, semoga video saya bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Faradisa, nomor BP 2011-03-1002, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Dosen pengampu Ibu Rika Zufria, SSM Hum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya dengan pembahasan catatan kaki. A. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman.
catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. B. Jenis catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki lengkap. Ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, catatan kaki singkat. Pada catatan kaki singkat ada beberapa bagian. Yang pertama, ibid atau singkat dari ibidum, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar di garis bawah, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. Yang kedua, object atau singkatan dari opera citato, artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dan sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya nama pengarang, objek halaman. Yang ketiga, logsheet, singkat dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip seperti di atas tetapi dari halaman yang sama, nama pengarang logsheet tanpa nomor halaman. Yang C. Tulisan penulisan catatan kaki. Tujuan adalah untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatannya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian atau intigasi keterangan insidental, materi penjelasan yang kurang jelas, perbaikan dan pandangan yang bertentangan, dan merujuk pada bagian yang teks, uraian pada halaman lain, sebelum atau sesudahnya. Yang D. Fungsi catatan kaki. Untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusun daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti. Yang kedua, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Yang ketiga, untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Yang E. Teknis pembuatan catatan kaki. Yang pertama, nama pengarang tidak dibalik. Yang kedua, judul buku dicetak miring, tidak diketik dengan komputer atau di garis bawah. Jika tidak dengan komputer, selain buku, artikel majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2, tidak dicetak miring atau di garis bawah. Yang ketiga, kota terbit. Dan yang keempat, nama penerbit. Dan yang kelima, tahun penerbit. Yang keenam, nomor halaman. Yang ketujuh, semua unsur dihubungkan dengan tanda koma kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Contoh penulisan catatan kaki. Yang pertama, contoh catatan kaki dari buku. Budi Martono menyusun dan mengaman arsip vital dalam manajemen kursipan atau Jakarta Pustaka Sinar Harapan 1994 halaman 16. Yang kedua, contoh catatan kaki dari sumber artikel dalam terbit berkala atau majalah ilmiah, jurnal. Gemala Rabiah Hatta, rekam medis dan kesehatan atau medical record. Dalam kedudukannya sebagai penunjang kesehatan nasional, dalam kebudayaan sebagai penunjang kesehatan nasional, dalam berita Arsip Nasional nomor 26
Juni 1988, Jakarta, Andri 1988, halaman 8. Yang ketiga, contoh catatan kaki sumber makalah seminar. Max Comet Evangel arsip sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan, makalah seminar apresiasi kearsipan pejabat eselon 3 dan 4, Kabupaten Sleman, 11 September 2001, halaman 14. Dan contoh yang keempat, contoh catatan kaki dari sumber terbitan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusunan arsip, pasal 6. Contoh catatan kaki dari sumber organisasi. Developing and operating a record retention program atau RMA. 1986, halaman 52. Yang selanjutnya, contoh catatan kaki dari sumber lisan. Wawasan dengan Mojuno NA tanggal 13 Oktober 2003 di kantor Kepatihan Yogyakarta. Baiklah, hanya itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.